tariannya menyeramkan bor. Set, sambil naik ke atas gitu. Wah anjing, serem banget goblok kan. Akhirnya di situ gue tidur karena ada kursi panjang. Gue tidur sementara, just tidur. Beberapa saat gue terbangun sama tetesan air hujan, ting 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 ting. Oh, bangun. Pas bangun itu nggak ada apa-apa bro di situ. Ternyata gue tuh tidur di pertengahan sawah. Tiba-tiba ngebisikin di sini kedengeran jelas. Dia ngomong gini, gambar mana halus, tapi aing rada bungkuk soalnya aing teu boga jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di perbincangan malam Kliwon. Iya. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, seperti biasa semoga sehat selalu. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Mau ngingetin lagi kalau teman Kliwon mau cerita bareng Ya. atau mau kirim ceritanya, udah ada email di sini. Silahkan diunduh tuh, di download ya. Kalau kita ngirim dia apa? Unggah. Diunggah. Iya, Benar. betul. Ya, oke. Di perbincangan kali ini kita sudah kedatangan apa nih? Kalau di kami mah, di kita ya ayah, ini mah abang manggilnya. Ya, salah satu tamu perbincangan malam Kliwon, Surya di sini ya. Surya. Nah, Selamat datang di podcast malam Kliwon. Selamat datang juga oke. dalam kehidupan saya. Tiba-tiba masuk Apa ke hidupnya nih. Tapi gimana, lapor Pak? Lanjut Surya di sini. Beda, itu insomnia. Oh, beda. Peda Surya guys. Beda Surya. Iya, panggilannya Surya juga ya. Bener kan? Oke, Surya ini selain hobi motor, satu klub sama saya juga, tapi kegiatan sehari-harinya dekat dengan kesenian lah. Ya, sebagai aktor di banyak film di FTV dan juga layar lebar. Terakhir filmnya juga horor ya, ayah? Film horor ya? Horor. Ya. Horor terakhir horor, kemarin ada film horor juga. Perjanjian setan ya, ayah? Perjanjian setan, utusan iblis, Terah Ketujuh. Kok jadi promosi? Serem-serem semua Serem-serem. filmnya ya. Iya, Cocok iya. berarti main kesini ya. Iya gitu. Jadi Mistis. bikin skrip atau apapun itulah, main musik dan lain-lain. Tapi lebih banyak berkecimpung di dunia layar kaca ya, ayah, syuting dan lain-lain. Depan layar. Nah, kemarin sempat ngobrol juga dan kita semua juga tahu ya kalau ternyata pengalaman spiritual lah kita nyebutnya itu juga banyak dan sering terjadi di dunia-dunia perfilman. Iya, kita juga sering dengar ya. Entah itu saat proses produksinya atau saat proses editing, bahkan sebelum produksi. Salah satu cerita yang mau diangkat Surya adalah ya masih Kisah berkaitan nyata. dengan ini ya, ayah, proses produksi film lah gitu. Mangga Surya, mangga gitu. Ya, halo semua. Jadi ini bukan cerita sih, tapi kisah nyata loh. Kisah nyata. Ya. Benar. Emang siap nih dengernya? Kita mah selalu siap. Bener. Tuh, siap dia tuh. Satu. Biar siap. Ya, jadi Oh, ini dia. tahun 2019 sebelum Covid ya. 2019 itu temen aku nelfon buat minta bantu bikin film horor. Nah, selain saya berperan juga saya membantu belakang layar. Seperti konsep horornya, desain hantunya. Ya. Jadi desain hantunya kita pikir dulu nih mateng-mateng, karena kan kebanyakan kan kayak kuntilanak, pocong kayak gitu kan udah Yang common. banyak banget Terlalu lah. banyak. Udah sering lah. Akhirnya saya desain. Hari itu dari siang sampai malam tuh ngebahas terus tuh film, konsepnya seperti apa, terus cerita menguak ceritanya seperti apa, karena si sutradara ini pengennya ada nyata-nyata juga gitu. Oke. Akhirnya beres meeting, karena aku juga semangat banget ya.
ngedesain karena saya suka gambar, suka musik juga ya, akhirnya apapun yang saya bisa ya saya bantu gitu ya, saya kerjakan. Saya kerjain, setelah mereka semua udah pulang, masih konsep hantu tuh, saya bawa pulang ke rumah karena saat itu udah sepi juga kantor. Ya, teman saya yang setim juga udah pulang, akhirnya saya pulang ke kosan yang gak jauh dari jarak PH. Saya kerjain tuh, udah lemas banget, sekitar jam 1-an lah, sampai saya tengkurap sambil ngegambar gitu. Sedemikian seremnya, rambutnya keriting, terus lehernya agak panjang, lidahnya menjulur, baju putih kusam. Akhirnya saya terlalu capek, ketiduran lah di situ. Aktivitas dari siang sampai malam itu kan capek banget ya. Aku tuh ngebayangin, aduh enak banget nih kalau ada yang mijit gitu. Akhirnya aku ketiduran di situ, bro. Ketiduran, gak lama kemudian ada yang nindihin di belakang. Kerasa banget. Soalnya bunyi tulang aku tuh krak gitu kan. Lah, siapa nih gitu kan. Dah, gak lama ada yang mijitin. Gua kira samping tetangga kan ada yang suka mijit juga kan. Iya. Wah, ya udah deh. Udah setengah sadar, pijitin lah. Pijitin, enak banget, aduh. Pas lama kelamaan kok makin Kenceng. enggak, gua ngerasain kayak tanah pasir gitu dari tangannya tuh. Kok makin kasar gini. Perasaan tangannya nggak kayak gini, kenceng banget soalnya. Pas dia ke bahu itu kelihatan banget, bro. Kok panjang gini tangannya anjir. Terus si kukunya tuh jelas banget, gua ngeliat tuh kayak kuku-kuku yang memar gitu. Anjing siapa ini? Dan gua mau gerak juga susah. Lah, aduh ini siapa? Mau ngelirik susah banget. Akhirnya telinga kiri gua, ini telinga kiri gua tuh udah dari dulu tuh nggak bisa ngedenger, bro. Karena ada keselakaannya dulu. Tiba-tiba ngebisikin di sini kedengeran jelas. Dia ngomong gini, gambarannya halus, tapi aing mah rada bungkuk soalnya aing mah terbuka jantung. Yang artinya itu kan gambaran kamu bagus. Dia memuji saya, tapi saya nggak bungkuk. Tapi saya agak bungkuk, saya nggak punya jantung katanya. Wah anjir di situ. Gua tuh di situ bener-bener ngerasa gerah, tapi yang ngerasa ketidian kayak gimana sih? Nggak bisa gerak pokoknya. Dah. Di situ aku berdoa juga nggak selesai. Balik lagi, saking apa ya? Panik. Gak lama kemudian suara pintu, dar. Itu kebangun. Saya kebangun, tiba-tiba hilang aja. Saya ngebuka pintu, tahu-tahu tetangga saya, "Mang, minjem kunci motor." Hah? Baru saya kebuka. Baru itu gitu. kayak plong aja gitu. Iya, lega. Di situ lega, plong banget karena kebangun sama tetangga sebelah gitu. Waduh, nuhun bro, gue bilang thank you. Kenapa sih, temen gue bingung kan? Enggak ntar aja ceritanya. Udah tuh. Akhirnya tidur seperti biasa. Nah, hari kedua kita ke kantor. Itu ngerasa gue udah sakit karena nggak tahu dah dari semalam itu pijitannya itu karena sakit membekas gitu sampai pagi tuh. Dia yang gue rasain tuh di pundak ini tuh dia kencang banget. Pokoknya jalan itu pakai motor dari kosan ke PH itu sekitar 15 menitan lah. Sakit banget pundak, udah sakit. Akhirnya di situ meeting lagi seperti biasa dengan keadaan saya demam, sakit dada. Seperti biasa sampai malam aktivitas, bikin storyboard, dan lokasi yang akan direce nanti. Dan saya menggambar. Saya minta izin dulu juga ke teman saya sekarang pokoknya mau tidur di sini, gue bilang. Biar beres nih gambarnya. Padahal alasan aja kan. Biar nggak pulang lagi. Biar nggak pulang. Nah di situ ada 2 orang tim
tim artistik Mm-mm. yang nginep juga di situ. Iya mang, tapi di sini mah hati-hati juga sih. Di depan ada pohon. Kalau malam tuh suka merinding. Ada si Kevin Thorsten, dia pemain juga di pemeran utama di film ini. Kalau filmnya nggak usah disebutin lah ya. Nggak Nggak usah, usah. nggak usah. Si Kevin pertama ngeliat ke situ, ngeliat cewek jaipongan. Jadi si denah rumahnya tuh agak lumayan gede. Tangga naik ke atas, terus di atasnya ada pintu yang berarah ke pohon itu langsung. Pohon gede itu. Nah, yang si Kevin lihat, saya juga lihat tiap malam, tiap hari Selasa apa gitu loh. Malam Selasa sama malam Jumat nggak tahu lah. Pokoknya malamnya dia Malam tertentu lah. malam gitu. tertentu ngelihat si Sosok sosok itu. itu. Nah, oke. Karena itu kan mungkin obrolan selintas saya. Saya juga nggak terlalu Hiraukan gitu. hiraukan, yang penting gua ada kerjaan gitu kan. Udah. Iya. Akhirnya si teman itu yang satu lagi pulang dan teman ini tidur di kantor. Oke. Jadi dia pamit, bro, saya izin ya tidur duluan. Oh sip. Saya minta ruangan kayak gini lah, cuman satu ruangan doang, dipenuhin kertas HVS, pensil warna, pensil, terus komputer, yang desain hantu juga gitu, kayak storyboard segala macem. Saya kerjain sendiri. Saat itu hening banget. Ada suara dorongan kursi lah di luar ruangan. Kursi citos gitu kan. Sreset. Gua kira si Sani bangun nih. Biarin aja sampai duduk aja kan bunyi kan kalau lagi hening kan. Ngek. Oh ya udah cuek aja dulu. Nah, di situ aku pengen ngerokok. Mau ngerokok tapi nggak ada kriket. Nah, otomatis harus pinjem nih. Ya udahlah. San, pas keluar nggak ada orang. Shit, gue bilang. Padahal itu jarak berapa detik loh dari dia bunyi sampai saya bangun ngelihat ruangan itu. Dah, masih berpikir positif tuh. Saya ketuk kamar si Sandi, tok, nggak dikunci kan, dibuka, dia tidur. Dan nggak mungkin secepat itu dia masuk ke ruangan gitu, jangan beberapa detik. Dan aku pun ngecek bener-bener dia tuh tidur ngorok. Gue bangunin, orang kalau tidur lama-lama di bantal kan suka ada berbekas. Dia ada bekasnya bro. Jadi kan udah lama dia tidur. Wow. Yaudah, akhirnya balik lagi ke ruangan. Kayak bingung juga nih. Udah tuh, akhirnya saya tidur. Gak lama kemudian sekitar pukul 5 setelah adzan tuh. Setelah adzan, gue buka jendela. Jadi jendela ini tuh kan depannya tuh langsung tangga naik ke atas kan. Karena rumahnya gede, jendelanya tuh kayak ada jendela gitu. Gue buka, si Sandi naik ke atas. Woi San, korek, gue bilang. Dia nunjuk ke kamar kan. Oh oke. Gua cabut dari situ, keluar pintu ke kamar dia, masih dikunci itu kamar. Lah, nggak lama handphone gua bunyi. Si Sandi yang nelfon. Halo, gua angkat kan. Sur, ke rumah Budiana, sarapan. Anjing, tadi siapa sih? Jelas-jelas yang naik itu si Sandi gitu. What the fuck, gue bilang anjir. San, seriusan, tadi kamu nggak di sini? Iya, orang di dia di Sherlock ya. Ya oke, Sherlock. Di Sherlock bener di rumah dia, di rumah bos gue. Anjir, ini yang orang yang naik siapa anjir tadi? Jelas banget, bro. Dia naik ke atas. Gua senyumin, kriket. Dia nunjukin ke kamar. Ya kriketnya mungkin di kamar kayak. Pas gua buka si anjir dikunci. Fuck. Iya. Dah tuh. Akhirnya gue ke rumah tersebut, ke rumah owner, nyeritain lah semua segala macem. Yang satu cuman nyengir-nyengir doang, karena si Sandi juga ngerasain di rumah situ kan, di PH itu ada. Yang satu lagi ada banyak orang lah, ngiranya gue
bohong, bego kayak ngelebih-ngelebihin, anjing cuek aja gue, terserah deh pokoknya. Di situ gak lama kemudian aku makan obat, terus pulang ke kosan. Pas pulang ke kosan, gak lama kemudian aku tidur istirahat sejenak. Malam-malam aku ngerjain lagi di situ di rumah. Gua makan ke warung, pulang ke kosan itu lampu keadaan mati kan. Lampu keadaan mati. Gua tidur ngadap ke tembok. Tiba-tiba ada yang ngebelakangin gua, bro. Ngebelakangin banget. Ini siapa? Sama tuh setengah sadar, antara sadar dan enggak. Gue penasaran nih. Digerakin, bro. Dia ngegerakin balik. Oh fuck, gue bilang. Aku masih berpikir positif. Gue gerakin sekali lagi, tak. Dia ketawa dong. Dan ketawanya tuh segitu doang. Anjir, goblok ini kok ngikut-ngikut kesini gitu, ngikut-ngikut terus. Gue giniin lagi, ketawa lagi, dan ketawanya sedikit gitu. Oh fuck, gue bilang. Dah di situ gue meyakinkan kalau di belakang gue ada sesuatu, sama tuh kayak sebelumnya. Gue bener-bener nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa berdoa. Itu posisi pukul jam 12-an sampai jam 3 subuh adzan awal, baru itu hilang seketika. Bluff. Wah, gue bilang ini ada apa gitu. Gue cerita-cerita ke temen, ya mungkin karena baru banget gue ngedenger cerita seperti itu, pada nggak percaya. Anjir, karena orang-orang teman-teman gue taunya gue tuh rock and roll, selengean gitu kan. Nggak ada yang percaya, anjing, gue bilang. Ya udahlah, akhirnya ke kantor seperti biasa, rutinitas. Itu keadaan masih sakit. Dan saat itu tuh ada acara motor di Bandung. Ya udahlah, gue ke Bandung dulu lah, refreshing gitu kan. Walaupun gak enak badan, gue paksain pergi touring ke Bandung. Saat itu pakai motor Zunap 50 cc tuh. Dah ke Bandung. Set. Anehnya pas ke Bandung itu badan gak ngerasain berat, bro. Gak ngerasain berat. Bener-bener sembuh gua. Anjir, enak banget nih. Akhirnya minum lah sama biasalah. Minuman bersoda. Soda gembira. Dah. Malam-malam baru tuh si Sandi nelfon. Sur, di kantor tuh. Di kantor enggak katanya. Karena Sandi juga orang Sunda, orang Pangandaran dia. Enggak, saya di Bandung. Oh iya tuh. Buru balik ya. Saya di kantor. Saya si Gante, kamu di kantor. Keren kamu di kantor. Soalnya itu lampu nyala terus. Oh bukan saya. Oh ya udah tuh, yang salah. Gue gak usah banyak ngomong lah dia tuh. Teman lagi satu lagi ngomong, telepon si Bayu namanya. Sur, di atas enggak? Enggak, gue bilang. Itu yang nyetel musik siapa? Nyetel musik naon atuh? Itu gamelan sih nah. Anjir, musik gamelan. Kapan gue dengerin musik gamelan, gue bilang. Iya. Udah. Ya udahlah. Karena saya, Sandi, si Bayu itu udah pada tahu pokoknya di kantor itu tuh macam-macam lah peristiwanya. Macam-macam. 2 orang aja itu bisa dicandain, Dor. Parah. Nah, dari Bandung nih, udah gue balik karena deadline katanya si storyboard terus konsep hantunya harus segera beres besok lusa. Akhirnya saya pulang jam 10 malam di situ. Pulang jam 10 malam itu lewat Jonggol. Lewat Jonggol. Aputan itu daerah mana sih? PH-nya daerah mana? PH-nya di Tubagus. Itu Simatupang. Belakang Ragunan, dekat tuh dari sini. Oke. Dekat dari sini. Nah, saya mana tadi? Oh, iya. Pulang ke Jakarta lewat Jonggol. Itu keadaan hujan gerimis. Ya aku masih balik kan, masih beresin, belum ngambil tugasnya, belum segala macam. Pokoknya harus pulang dulu ke kosan. Akhirnya aku lewat Jonggol, itu keadaan udah bener-bener ngantuk, lemes. Dan begitu arah ke Jakarta, yang udah ke Jonggol juga itu udah bener-bener balik lagi. Si badan tuh ngerasa berat lagi, kayak sebelumnya pergi ke Bandung. Anjir, ini pundak gua sakit lagi nih.
Aku pikir kan ini emang karena Capean. capean, Iya. terus ya apalah gitu lah. Maaf, ini TikTok atau nginep dulu di Bandung? Bolak-balik Oh, TikTok berarti. Oke. TikTok. Jadi malam-malam pulang lewat Jonggol itu udah capek banget. Saking capeknya, truk yang lewat lawan arah juga aku samperin. Wah, Saking udah kacau pikiran. Kayak, suka ngalamin kayak gitu nggak? aku enggak, alhamdulillah. Parah. Takut. Jadi kalau di jalan tuh emang kalau udah capek, udah lemas tuh mendingan udah diem deh. Iya. Jangan diterusin beneran. Soalnya pikiran kacau banget. Ya gue pun saat itu ngelihat truk, asal ngelihat cahaya malah disamperin, kan bego banget gitu. Iya, Nah, iya. pikiran aku malam itu tuh pengen cari ada yang mungkin rumah yang ada halaman atau semacam swalayan gitu ya. Heeh. Oh. Mau rehat dulu. Istirahat. Pengen istirahat dulu. Dan aku nemuin bro swalayan. Oh itu dia nih yang gue cari. Heeh. Gue samperin swalayannya, samperin. Begitu gue datang, begitu gue di situ, ternyata swalayannya nggak ada. Oh. Dan yang gue lihat di situ adalah kandang ayam. Kandang ayamnya ayam hitam semua. Anjir. Anjis, di mana swalayannya? Perasaan tadi tuh ada enak Lampu. gitu loh kelihatannya, ada tenda segala macam. Anjing, kenapa gue nih? Udah, akhirnya di situ gue tidur karena ada kursi panjang. Gue tidur sementara. Just tidur. Beberapa saat gue terbangun sama tetesan air hujan, ting 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 ting. Oh, bangun. Pas bangun itu nggak ada apa-apa bro di situ. Ternyata gue tuh tidur di pertengahan sawah. Oh, anjir. Kandang ayam nggak ada. Karena ayam nggak ada. Gua tidur di pertengahan sawah dan dari jalan ke situ tuh jaraknya ada kira-kira 200 meter dan gua ngebajak alang-alang kebun sawah yang udah kotor, bro. Gua baju kotor semua. Buset. Nah, kalau ini kita percaya nih. Sering banyak kejadian begini nih. Ini di Jonggol. Sebelumnya tuh gua nemuin ular. Ularnya tuh 3 diem di tengah. Itu orang-orang pada diem di situ. Oke. Tahu lah itu mah. Emang itu mah lebih apa sih? Mungkin ya kebetulan aja lah ular. Cuman kejadian saat itu malam itu gue bener-bener gue nggak pernah kayak gini anjing. Iya. Nggak pernah kayak gini. Akhirnya ya udah pakai motor gue bopong lewatin sawah yang udah lumpur-lumpur, alang-alang, udah ke jalan lagi. Itu posisi gue masih capek, masih bener-bener lemes, pokoknya udah masih ngawur lah. Padahal mabok juga kagak bro, asli. Nah, udah mulai ke stopan Transyogi kan ada lampu merah tuh. Ya, betul. Gue tuh pikiran touring tuh banyak kan sama orang-orang. Gue nebuk pundak orang. Bro, depan nanti istirahat dulu. Gue lupa gue sendirian. Udah Main kecapean. nepok aja. Udah kecapean. Iya. Orangnya takut gitu. Lu siapa? Bukan rombongan. Udah kenal. halu banget. Iya. Udah kecapean. Gokil sih. Ulang, sorry. Yaudah. Main tepok. Malu gue jalan lagi dah. Iya. Dah. Jadi udah terang berarti atau masih Udah gelap? terang, Oh, udah tanem. Karena udah mau pagi meeting tuh janjian jam 7, akhirnya gue langsung ke PH. Ya Allah, capek bang. Langsung ke PH, untung si foto-foto yang kemarin semalam digambar itu udah ada di handphone semua kan, tinggal diliatin. Akhirnya gue presentasi tuh di situ. Bos, nih. Ini Seger gambar banget ini, tuh keadaan. Ini gambar ini. Yang satu lagi gambar ini ada 3. Ada 3 gambar ya. 3 gambar, yang satu bungkuk, yang satu ala genderuwo tapi wajahnya manusia. Pokoknya ada 3. Semuanya dokumennya masih ada di saya sampai sekarang. Udah gitu si produsernya ngelihat, gue ngelihatnya wajahnya wajah nggak enak gitu kan. Anjir, gambar gue nggak kepake nih. Jadi cuman dilewat tahu kan kalau misalkan udah orang udah nggak suka. Iya, feeling. Cuman ngargain doang gitu. Ya udah bagus. Tapi itu loh. Kurang, kalau bisa yang lain lagi lah. Ini storyboardnya ada revisi, terus si hantunya juga kurang serem katanya. Ya udah tuh malam itu setelah meeting, gua mandi, meeting juga sama anak-anak, sama si Sandi sama si Bayu ini. Ya udah Mang, bikin lagi aja. Ya udah bikin lagi. Terus nyeletuk tuh si Sandi. Gus emang bikin ini hantu yang di sini, kata yang Jaipongan itu.
goblok, gue bilang sompral nih. Ya udahlah, akhirnya kemauan mereka aku ikutin, aku bikin lah malam itu. Dan gobloknya mereka tuh udah pada pulang. Ya udah malam jam 12, yuk pulang, yuk balik. Anjir, gue bilang, gue pulang kan udah capek juga. Ya udahlah, akhirnya tidur di kantor juga. Gue gambar seperti biasa. Setelah keheningan malam, serasa ditutup kuping. Akhirnya pengen ke toilet lah. Biasa dong kalau orang ke toilet kan nyalain keran biar nggak sepi amat. Set, ada yang manggil dari luar. Sur, gua matiin tuh keran. Hening, nggak ada bro, nggak ada yang manggil. Oke. Udah terusin lagi. Sur ya. Woi, gue bilang kan. San, bye, Bu. Lah, ada orang nih. Yaudah, akhirnya cek, udah keluar toilet. Gua cek ke ruang tengah, nyalain lampu, cepret, nyalain lampu ruangan, cepret. Mastiin pintu terkunci. Ada yang masuk, bilang. Terus tadi siapa yang manggil-manggilnya? Udah. Handphone di atas nih. Aduh, yaudah, akhirnya pas ngebalik ke arah di situ ya ada sekat gitu. Pas mau ngebalik mau naik tangga, gua di situ ngelihat orang-orang yang bilang di situ penari, pakai kebaya, rambutnya gimbal, lehernya panjang, kalangin pintu, tariannya menyeramkan bor. Sambil naik ke atas gitu. Wah, anjing serem banget, goblok anjir. Gua di situ udah bangun pagi-pagi. Oh, pingsan. Oke. Itu saking lemesnya atau capek atau gimana, karena gue baru banget melihat hal seperti itu. Paham. Udah, itu gue black. Dan pagi-pagi diketok pintu sama si Sandi. Baru datang dia. Anjing. Wah, pingsan anjing. Iya. Udah nggak bisa ngerespon, udah pingsan aja. Buka pintu, si Sandi, suruh sehat, bawa makanan gitu kan. Bro, akhirnya gue mesti ngomong nih, bro, ini mendingan tanya-tanya ke tetangga, gue bilang, biar rumah ini berkah. Jangan sampai orang-orang kesini tuh gak betah karena hal begini-begini gitu. Ini kan ngeganggu manusia banget gitu istilahnya. Akhirnya di situ aku nanyain ke warung sebelah, Bu, dulu di sini tuh tempat apa ya? Kontrakan itu tempat apa? Oh, itu tuh udah lama kosong sih. Sekitar 2 tahun 3 tahun. Oh. Nah, ibu juga di sini baru minggu kemarin. Sebelumnya bukan ibu yang jaga. Oh gitu. Terus emang kenapa? Itu pohon teh emang kata orang bener Bu, suka ada kebaya pakai baju kebaya kayak gitu-gitu. Itu si Sandi yang ngomong. Aku diem aja kan. Tah, kia cina. Sebelum yang punya warung ini pesugihan. Ngukut makhluk, entah itu makhluk apa, ditanamnya di situ. Nanya-nanya itu orang mana? Orang Jonggol. Kenapa si hantu ini ketayangan? Ngobrol, gak dikasih makan. Makannya ayam hitam yang gua pernah ke Jonggol itu. Jadi ngeliatin kayak seolah-olah nih alurnya ke sini, alurnya ke sini. Anjing, ada benang merahnya. Yes. Itu benang merahnya di situ. Jadi ngasih tahu, ini orang Jonggol nih. Tolong nih kasih tahu, kasih makan gue. Dan gue tuh ngerangkum sendiri langsung. Anjir. Ya udahlah. Nyambung ya. Udah. Akhirnya si ibu itu ngenalin sama yang punya rumah sebelumnya, yang warung sebelumnya. Orangnya udah meninggal. Dan meninggalnya juga katanya ceritanya emang gak wajar. Tapi punya saudaranya tahu banget pergerakan dia selama hidup tuh emang ke hal-hal mistis seperti itu. Dan menyuruh saya untuk membakar semua gambar-gambar yang saya bikin. Kalau enggak itu bakal ngikutin terus. Karena sebelumnya rumah itu emang menjadi kayak apa ya, meresap energi. meresap energi apa yang ada di pikiran kita gitu.
Pantesan gue, jadi selama gue kemanapun juga pasti diikutin, kecuali di luar, keluar kota katanya bilangnya. Oh bener sih, pas gue ke Bandung gue ngerasa sehat gitu. Nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gitu. Ngeri bilang. Akhirnya finalnya gimana tuh? Finalnya ya udah akhirnya Lu bakar gambar-gambar tadi. gua bakar gambar-gambarnya, terus yang nanam-nanam makhluk-makhluk itu juga biar rame warungnya atau segala macam lah, gak ngerti. Udah gitu nggak ke teka paraban. Apa tuh? Ya nggak disuapin kan, kayak begitu kan mesti disuapin. Akhirnya diusir. Udah diusir, ditebang lah pohonnya. Udah aman tuh. Itu bener-bener gue jadiin clue itu dari awal sampai akhir gitu. Oh ternyata gitu. Iya ada punya cerita tersendiri di situ. Iya. Akhirnya lu nggak gambar si penari Jaipong tadi ya? Nah, Ketemu langsung. enggak. Ya, intinya itu makhluk gaib yang setelah didoain, setelah diusir ya udah hilang aja gitu. Oke. Nggak ngegambar si Jaipong itu ya? Enggak. Ketemu gitu Pak. Iya. Udah nggak ngerespon. Udah nggak ngerespon, udah. Oh iya Sana benar, udah. Iya itu refleks common tuh. Yes. Udah nggak ngerespon tuh. Blek. Sur, sehat? Sehat. Ide lu. Sebenarnya mungkin si sosok itu kepanggil karena ide sompral tadi kali ya. Kita gambar aja tuh dia gitu kan. Iya. Tapi ngasih ide itu pulang. Kasih itu ngeliatin dia wujudnya ke gua gitu kan. Nah ini gua gitu lah. Iya. Iya. Manggil. Itu narinya dari belakang, gua ngeliat dari belakang itu anjing. Serem bor, sumpah. Gua ngerasain sebelum pingsan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala tuh Iya, darah Iya. naik gitu ya. Iya. Iya rasanya. nggak sadar aja pokoknya. Berarti yang menari Jaipong tapi bukan orang ya? Bukan orang. Bukan sosok orang gitu bukan kan? Sosok orang. Bukan sosok orang Jaipongan Bukan gitu sosok kan? orang Jaipongan, cuman yang narinya ya gerakan orang. Orang, iya, Jaipongan gitu. Tapi sosoknya kayak apa? Lehernya Beneran tuh pakai kebaya dia. pakai kebaya, lehernya panjang, rambutnya panjang kayak udah tua gitu. Botak atasnya, jarinya lentik banget. Pokoknya narinya sambil naik tangga kayak yang ini gue gitu loh. Ngeledek gitu. Nih lihat nih. Ayo. Ya. Lu tahu Itu mah bocah kecil berantem. Iya. Waduh. Anjir, pingsan sih. Iya, udah pilihan terbaik. Enggak, maksud gua ngerepotin sampai bawa orang ke tengah sawah, Pak. Nah, itu dia. Tapi ya mungkin dalam hal itu oke lah kita ngambil hampura ya Ayah. Mungkin ngambilnya ya capek gitu ya. Karena banyak kejadian orang capek terus jadinya halu kemana. Halusinasi, Tapi yang bikin jadi ada benang merahnya si ayam hitam itu ya. Iya. Jadi seolah-olah tuh bawa tuh ayamnya tuh. Gue juga pas ngeliat kandang, anjir kok ada ayam hitam gitu. Lucu juga nih kalau buat pikiran gue kan makan gitu kan. Saat itu emang lagi lapar juga. Nyari makanan kagak ada. Ayam nih. Kan mentah juga. Hitam lagi. Iya. Sebenarnya bukan suruh bawa sih, cuman kayak nunjukin ya. Jadi ada clue-cluenya nih gitu. Sampailah di ini ya, sampai di kenyataan kalau nih ada orang jonggol coy. Orang jonggol. Yang gua kaget tuh ya yang punya warung itu nyeritain makanan tuh ayam. Jadi katanya seminggu sekali itu suka ngasih ayam hitam. Nah, di situ langsung orang jonggol, ayam hitam. Itu yang gue lihat dan gue lewatin kemarin orang gitu. Jonggol ayam hitam. Ya kasih makan tuh bukan kasih makan ayam ya guys ya, kasih makan makhluk tuh mungkin sembelih lah atau apa gitu. Iya, persembahan. Oke. Waduh. Tapi lo emang percaya berarti ya sama makhluk-makhluk goib gitu? Apa itu tadi tuh pengalaman pertama lo sebenarnya? Dari awal-awal itu gue percayanya cuma suara-suara, aura, dan melihat sosok langsung itu baru kemarin percaya. Karena emang yang banyak orang bilang hantu itu nggak ada, yang ada itu jin ya, yang menyerupai apapun yang dia pengen gitu kan. Iya. Tapi gimana pun ketika jin menampakkan itu adalah kesalahan buat dia sendiri katanya. Dia bilang
mungkin karena dengan gaibnya ini atau apalah, gue juga nggak tahu. Di situ baru memperlihatkan gitu, oh ternyata gaib itu ada, susuk itu ada, pesugihan itu ada gitu. Baru percayanya di situ aja sih. Apalagi yang pertama tadi tuh ya, gambar lu bagus, tapi gue agak bungkuk coy, karena gue nggak punya jantung. Itu anjing banget sih, dikoreksi gambarnya. Koreksi. Iya. Dia itu nggak bisikin loh, orang bisikin ke kiri gue aja nggak kedenger. Itu hantu jelas banget ngebisikinnya. Pakai bahasa Sunda. Iya. Sunda. Untung Surya yang dibisikin. Kalau kita kagak ngerti. iya. Marah-marah nantinya. Iya. Ngomong apa sih lo? Apa sih artinya gitu? Oke. Sip. Wah, Aduh. mantep. Ya bener juga sih ya, kalau dibilang mau menceritakan, ini bukan cerita, ini kisah nyata yang akhirnya jadi clue ya. Iya. Oke. Tapi abis diritualin aman ya Ayah? Aman. Sekarang aman ya? Kontrakannya Akhirnya tuh film aman. juga berjalan lancar. Cuman hal-hal yang biasa lah, ada tiap syuting film horor tuh pasti ada yang kesurupan, pasti foto-foto ada yang penampakan kayak gitu. Ada foto-fotonya. Lagi syuting di dekat mobil tuh ada kuntilanak lagi gini. Ya. Ada fotonya ada. Fotonya ada. Boleh di-share nggak? Boleh Di di-share. insert gitu boleh. Boleh. Wah, anjing. Dan Enak. ini tuh cerita. Biar editor aja yang Ini lihat. tuh cerita horor gua yang gua ngerasain Heeh. dan ada mistisnya. Sebelumnya juga gua produksi horor ada juga, tapi beda cerita. Tapi itu di Oke. lokasi syuting. Tiap produksi film horor Selalu ada selalu cerita ada. ya. Selalu ada. Itu kesurupan lah, terus Penampakan. saat syuting ternyata si talentnya nggak ada di situ, ada 2. Oh, anjir. Selalu Itu itu. talentnya tuh. Geblek aja. Iya. Ngikut syuting tuh berarti Jin tuh. Ikut syuting. Iya. Ada juga yang udah berbagai adegan nggak kerekam. Itu nggak kerekamnya semua. Aduh. Dan saksi-saksinya masih ada orang sampai sekarang. Oh. Iya, Orang iya, Bandung. iya. Tapi kalau film horor gitu biasanya juga ada ritualnya juga nggak sih ya? Harusnya sih pamit. Ya gimana sih Izin kita ya? Iya. izin heeh. ke lokasi orang gitu kan. Ya harus ada Iya. permisi lah. Siap, Oke. hatur nuhun, Surya. Makasih Surya udah main ke Udah PMK, main. sharing-sharing cerita. Sukses terus karirnya ya. Amin. Ya. Amin. Sehat yang penting gitu. Ya, mudah-mudahan saya nggak bungkuk, saya mah tegap. Wah, Sap. malah kebalik ya. Iya. Saya mah nggak bungkuk, saya mah tegap. Taunya gambar satpam maksudnya. Bener ditegur ya sama satpamnya ya. Kalau gambar jangan begitu dong, Iya, bos. saya tegap nih. Nih, saya tegap. 2 bulan di berkumis, woy, Lido. gua berkumis. Nah, itu. Lah dikoreksi bener. Udah gitu Iya. diketok lagi. Woi, salah. Tapi diketoknya bener. Oke, siap. Terima kasih. Udah mampir ke sini ya Surya ya. Iya. Buat teman Kliwon, kita ketemu di perbincangan berikutnya. Dadah. Dadah.